mungkin teman-teman semua di sini kemarin atau tadi sudah belajar tentang data-data sekunder gitu ya, dan juga mungkin nanti terus tentang data mungkin. Nah di sini nanti kita pengen share saja sih sebenarnya bahwa kita itu jangan sampai terjebak di data-data yang sifatnya struktur saja ya. Jadi di luar sana itu ada data yang perlu perhatian kita terutama sebagai ekonom ya. Jadi makanya saya di sini ingin share lah. Kok nggak bisa ya? Oke, nah di sini saya diminta untuk ini ya, membahas tentang data dan web scraping di data ekonomi ya. Di sini nanti yang kita coba bahas itu tentang overview dulu gitu ya tentang big data. Kemudian nanti kita coba belajar juga teknik mendapatkan datanya itu seperti apa gitu ya. Lalu tools yang bisa kita pakai untuk web scraping dan crawling itu bagaimana gitu ya. Lalu ada satu library yang menurut saya kita harus mulai terhadap library itu karena secara tidak langsung sih sebenarnya dia sangat membantu kita di dalam pengambilan data. Nah itu namanya Selenium. Nah itu nanti kita akan coba berkenalan juga itu Selenium itu apa sih, dan juga tantangan ketika kita scraping data itu seperti apa. Nah kalau kalian ketahui ya, di Indonesia sekarang itu masuk di era digital, dan kalau kita perhatikan dari total populasinya ya, sebagian besar bahkan 2 kali lipatnya itu mereka punya koneksi mobile. Jadi satu orang itu bisa lebih dari 2 koneksi digital gitu ya. Terus juga kalau kita lihat yang mereka masuk ke menggunakan internet gitu ya, itu ada 200 jutaan gitu. Terus yang aktif di sosial media itu ada 170 M. Nah kalau kita lihat ya 170 juta ya. Terus di pandemi kemarin kalau kita perhatikan juga itu tuh puncak-puncaknya digital itu sangat masif terjadi peningkatan ya. Nah artinya apa? Hampir semua aktivitas itu bisa tercapture dari data-data yang tersebar di digital. Kita biasanya fokusnya di data apa? Terstruktur kan? Ya kan? Data yang dipublikasikan oleh BPS kan? Ya. Kalau kita perhatikan dari nilai volumenya aja itu jauh lebih kecil. Dari nilai kapasitasnya aja jauh lebih kecil. Nah jangan sampai ada fenomena gunung es ya. Yang menggerakkan gunung es itu bukan data terstruktur aja, bahkan data-data unstructured itu yang sebenarnya bisa menggerakkan fenomena gunung es ini. Nah ekonomi itu biasanya fokusnya di data terstruktur saja. Ya karena tantangannya susah ya, kita mengolah datanya, terus belum lagi cara mendapatkan datanya, terus juga validitas datanya itu pasti dipertanyakan karena memang datanya itu tersebar di mana-mana gitu ya. Kita perlu manajemen dengan baik gitu ya, terus perlu teknologi yang canggih gitu ya. Jadi kita harus ketahui itu gitu. Jadi di komputer kita saja itu kalau kita menggunakan data-data unstructured tentu nggak kuat gitu ya. Bahkan dulu ya kita sempat membantu mahasiswa doktoral, dia menggunakan data contoh data intensity itu 1 titik waktu aja itu 2 giga, bayangin. Kalau teman-teman semua itu mengambil banyak titik waktu, itu ini akan negatif lah di device teman-teman semua. Nah makanya kita akan mencoba untuk meliterasi lah datanya itu tuh bukan hanya data dari
Terus kita tahu juga ya, era sekarang itu di era industri 4.0 ya, semuanya serba digital, semuanya menghasilkan data yang bisa kita temukan insight-nya. Nah, artinya apa? Semuanya sejalan kan. Mau bilang otomatisasi, robotik atau augmented reality gitu ya. Semuanya menggunakan apa namanya digital. Nah, makanya mau tidak mau teman-teman semua sebagai ekonom juga ya, itu harus mulai terhadap data-data apa digital di sana. Yang tentu fokusnya adalah di bidang ekonomi. Nah, kalau kita hanya berkutat di data terstruktur saja, ada dua konsekuensi yang bisa kita dapatkan. Pertama adalah adanya gap gitu ya, perbedaan dalam mengumpulkan data dan juga pemahaman data. Jadi kita itu apa ya? Ya kita nggak bisa memperoleh data ya. Bagaimana cara mendapatkan data? Nah, akhirnya apa? Keputusan yang kita ambil, analisis yang kita ambil itu tentu akan apa namanya tidak sesuai. Ya, ambil contoh mudahnya gini lah. Kalian pasti dituntut sebagai peneliti itu membuat mixed method. Ya, mixed method itu secara tidak langsung untuk mengkombinasikan data terstruktur dengan data unstructured. Kalau teman-teman semua itu menganalisis data dari BPS saja, itu biasanya ya hanya kerangka aja, gak ada nilai lebihnya. Bahkan lulusan SMA pun bisa membuat visualisasi aja gitu. Nah, beyond dari itu, apa namanya, tekniknya itu ya ada di unstructured. Data dan wawancara, data dari apa sumber-sumber lain yang menjelaskan kenapa ini naik, kenapa ini turun. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau kita hanya fokus di data unstructured, ya tadi kita kehilangan banyak di sana, gitu ya. Terus juga execution gap. Nah, ini perbedaan antara pemahaman data dan keputusan yang kita ambil gitu ya. Jadi ini kalau di perusahaan sih sebenarnya, di perusahaan itu udah melek. Mereka itu nggak hanya fokus di data apa namanya terstruktur penjualan saja ya. Di luar itu mereka mengumpulkan semua data, terutama data dari customer mereka gitu ya, yang sifatnya itu unstructured. Jadi itu yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita hanya fokus di data terstruktur saja ya pasti ada gap di sini. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, bahkan profesor yang dari Malaysia itu bilang ya, itu akan terjadi data explosion. Data explosion itu ya ledakan data yang tadi ya. Kita hanya ya sebagai aplikasi kita hanya fokus di data terstruktur aja. Nah, makanya kita akan coba belajar apa sih sebenarnya big data itu ya. Jadi data besar ini ya, ini tuh tidak hanya soal ukurannya saja. Jadi di sini tuh ada variasinya datanya gitu ya. Jadi datanya itu nggak hanya data tabular atau data apa namanya berupa Excel saja gitu ya di BPS, kita terus data survei saja gitu ya. Itu nggak hanya itu aja gitu. Jadi variasinya itu bisa mungkin teman-teman semua mengambil dari sumber video, mungkin bisa diambil bentuknya itu data teks atau data foto. Nah, itu teman-teman semua harus ketahui. Bahkan ya kalau teman-teman semua lihat data foto aja, data foto itu di bumi kita itu ada sekitar 1000 lebih satelit yang mengitari bumi kita, yang mereka mengumpulkan data berupa foto. Bayangin, mereka mengumpulkannya itu banyak beragam ya. Mau bahas isu climate change, wah pas sudah ada, kita bisa dapatkan itu. Mau isu apa namanya ekonomi, misal kita melihat perkembangan infrastruktur gitu ya, dilihat dari data intensity gitu ya. Terus mau isu tentang sampah, nah itu bisa dideteksi dari data-data foto tadi. Nah, makanya ya itu bisa menjadi pelengkap, bisa menjawab dari pertanyaan penelitian yang nanti teman-teman hadapi semua. Nah, satu lagi hal penting yang harus teman-teman ketahui, data ini tidak hanya sekedar volumenya besar, tapi dia harus punya nilai jualnya data ini apa. Terus gue harus ngapain gitu terhadap data ini. Nah, itu kita harus tahu gitu ya. Jadi makanya ya kita tahu ya new oil kita sekarang itu ya salah satunya adalah data gitu ya. Apalagi Indonesia masuk 5 besar
terbesar ya, populasi terbesar di dunia ya. Nah itu potensi besar untuk menghasilkan data. Terus juga velocity-nya. Nah ini yang tadi ya terkait dengan teknologi yang dipakai. Jadi kita nggak bisa memakai teknologi yang dari device kita gitu ya. Kalau mau ya kita membeli superkomputer sendiri gitu ya untuk ngejalanin atau running itu. Tapi kan sekarang teknologi udah banyak ya. Kita bisa menggunakan cloud. Misal Google nih, Google mereka meminjamkan namanya Jupyter Notebook, apa namanya Google Colab. Ada yang pernah dengar Google Colab di sini? Nah, Google Colab itu sebenarnya sebuah cloud. Dia tuh bisa mengolah data dan kita dipinjemin komputer. Kapasitasnya relatif besar. Jadi kita bisa mengolah data dengan kapasitas besar tanpa harus merusak gitu ya, atau mengurangi clock kita di drive kita ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kalau dengan komputer sederhana mungkin itu tidak bisa kita lakukan. Veracity, nah ini salah satu tantangan di big data. Dia itu inconsistent. Jadi biasanya hanya berupa sesaat. Trackingnya itu ya sehari dua hari. Nah, bayangin kita tuh harus punya gitu ya tools yang bisa menangkap kajiannya itu hanya sesaat. Kayak contoh yang sekarang apa? Mungkin. Nah itu kan hanya sesaat ya. Nah di sini nanti setelah selesai udah hilang. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Topik bahasanya itu tidak sampai lama. Berbeda sama kalau kita membahas di survei ya. Survei di BPS itu bisa 1 tahun itu 2 kali gitu kan. Nah itu baru 1 semester kan. Nah teman-teman semua di sini kenal juga penelitiannya beliau yang mengevaluasi dana desa tapi dengan data network connectivity ini. Nah semua ini tentu gak mudah ya teman-teman semua. Jadi banyak yang harus kita ketahui, terutama dalam memperoleh datanya seperti apa gitu ya. Kita harus ketahui. Misalnya juga nih data Google Street View. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah memanfaatkan Google Street View di sini? Ada ya? Ya untuk virtual walking lah ya. Nah, jadi biasanya teman-teman semua kalau sebelum turun lapangan tuh, nah itu lihat lokasinya, lapangannya gitu kayak gimana, itu bisa dengan Google Street View. Dan ternyata di Google Street View itu menyimpan banyak resources atau sumber daya data yang bisa kita manfaatkan. Jadi contoh penelitiannya ini menarik ini. Di sini dia menangkap pedagang penjual rokok. Nah, rokok ketengan ya. Jadi kalau rokok biasa mungkin yang dari perusahaan itu bisa kita dapatkan datanya ya. Nah ini ya penjual rokok ketengan yang bisa ngeteng gitu ya. Nah itu di Google Street View, jadi di-detect. Kalau misal di situ ada banner penjual rokok, nah itu kita identifikasi dia itu menjual rokok ketengan di sana. Nah Google Street View itu bisa diperoleh titik di mana dia berada gitu ya. Jadi titik-titik wilayahnya itu bisa kita latitude dan longitude-nya itu bisa kita dapatkan gitu ya. Nah kalau kita lihat gitu ya, dihubungkan dengan misal di sini adalah rokok anak ya, kita tahu ya, mungkin teman-teman semua di sini ada yang backgroundnya di kesehatan ya. Nah itu perokok anak Indonesia itu nomor 2 ya dunia tertinggi perokok anak kita setelah Timur Leste ya kita tahu lah ya, negara baru lah ya. Nah artinya apa? Nah setelah diselidiki ternyata siswa-siswa kita atau anak-anak kita itu tuh sangat mudah menjangkau penjual rokok anak rokok ketengan ini penjual rokok ketengan ini. Nah ini kalau kita perhatikan kan sangat memprihatinkan ya. Ya makanya ada ini ya kemarin ada Perpres kalau nggak salah ya melarang menjual rokok ketengan kan. Nah ini jadi
mungkin kan, ya nggak? Nah di luar sana itu ada banyak banget isu-isu topik-topik yang bisa kita dapatkan gitu ya di data Google Street View. Jadi sebenarnya kita itu mengajak teman-teman semua gitu ya, coba buka mata gitu ya, jangan hanya fokus di data yang mungkin stuck di sana gitu ya. Nah di luar sana ada data banyak yang bisa istilahnya memicu teman-teman semua untuk berpikir kritis juga gitu ya, terus menambah insight baru. Nah jadi seperti itu. Nah terus popularitas tokoh politik. Nah mungkin teman-teman semua di sini yang tertarik di tokoh politik. Nah biasanya mereka di sosial media seperti X gitu ya. Nah itu juga dilihat bisa ya, kita identifikasi bagaimana sentimennya gitu ya, bagaimana popularitasnya tokoh politik gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa gunakan data-data itu. Nah ini ada Drone Print, itu salah satu lembaga yang recommended ya, bisa dilihat publikasinya ya, yang memang fokusnya dia itu adalah di politik ya. Nah sekarang kita akan bicara bagaimana teknik pengambilan datanya. Kalau tadi kita pengenalan datanya ya, supaya kita nggak hanya fokus di data yang ada ya. Nah sekarang bagaimana cara mendapatkannya. Nah salah satu tekniknya itu adalah scraping. Sebenarnya scraping ini bahasa sederhananya sih mengcopy paste gitu ya, data yang tersedia di web terus dibuat sebuah Excel gitu ya. Nah itu tapi tidak dilakukan secara manual, itu dilakukan oleh mungkin bot gitu ya, atau mungkin pemrograman gitu ya. Jadi kita coba program, dia bisa mengambil datanya, terus kita kopikan, kita pastekan datanya seperti itu. Nah scraping ini sebenarnya dia bisa mengambil data structure ya, berupa misalnya HTML-nya gitu ya. HTML itu kayak struktur pembuatan website gitu ya. Di situ pasti menggunakan bahasa HTML. Ada SQL-nya juga bisa kita dapatkan gitu ya. Terus PDF kalau misal ada gitu ya, seperti itu. Jadi contoh dulu di PDF terutama ya, mungkin teman-teman di sini ada yang mengkaji tentang keuangan gitu ya, kan ada tuh bagaimana political connection ya dengan performa perusahaan gitu ya. Nah political connection ini diambil dari nama-nama tokoh direktur gitu ya, komisaris di laporan keuangan. Nah itu kan kita bisa ambil ya nama-namanya ya di PDF, di publikasinya setiap lembaga atau instansi PT masing-masing kan. Jadi dari sana kita bisa analisis. Jadi memang banyak ya topik-topik yang bisa kita kembangkan. Nah web scraping di sini tuh sebenarnya dia tuh mengambil data yang bersifat unstructured tadi itu menjadi terstruktur. Intinya itu. Jadi website gitu ya, biasanya kan ada halaman-halamannya kan, di mana letak judulnya, di mana letak penulisnya, di mana letak teksnya. Nah, itu dicoba diambil datanya. Jadi makanya scraping ini sebenarnya kita itu kayak mengcopy paste aja ya, dari web gitu ya ke dalam Excel, cuman dilakukan secara otomatis. Nah, ada istilah web scraping, ada web crawling. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau scraping itu kita lebih ke arah mengekstrak gitu ya, mengekstrak data dari berbagai macam halaman gitu ya. Dan itu kita sendiri yang nentuin halaman mana, bagian objek mana, kita sendiri yang nentuin. Kayak aktivitas browsing lah yang dilakukan manusia. Nah itu masuk ke dalam teknik scraping. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mengambil data dari web gitu ya, terus di copy, dimasukkan ke Excel satu persatu. Nah itu namanya scraping. Nah makanya tantangannya ya di sini tuh dia sering terjadi duplikasi gitu ya, karena kita nggak peduli kan gitu ya, di backendnya itu nggak peduli konten kita itu ada duplikasi atau enggak, itu nggak peduli. Jadi scraping itu lebih mengambil ke front end ya. Front end itu di halaman yang diakses oleh user gitu ya.
Jadi kayak kita browsing itu namanya teknik scraping. Berbeda dengan crawling. Nah, crawling itu lebih ke arah kita mengambil data dari sisi backend. Jadi kita itu udah diberikan akses kuncinya. Misalnya contohnya, teman-teman semua pengen mengambil data dari LinkedIn gitu ya. Nah, teman-teman semua dapatkan API-nya tadi. Nah, tentu untuk mendapatkan API-nya tadi, kita harus membayar ke perusahaan itu. Jadi kita itu kayak ibarat membeli data ke perusahaan tersebut. Tuh, jadi kita diberikan akses itu, gitu. Nah, contohnya Twitter juga seperti itu. Jadi Twitter itu kalau dulu kita bisa crawling mendapatkan API dengan gratis. Nah, tapi kalau sekarang mereka udah menerapkan harus membayar gitu ya. Jadi ya kayak data sekunder lah, tapi nggak semahal di data sekunder tentunya ya. Mereka paling $5 itu udah banyak banget datanya yang bisa kita ambil. Jadi seperti itu. Jadi nggak semahal yang ada data sekunder yang ada di Indonesia. Nah itu ya. Jadi memang crawling itu ya kita dapatkan API dan kita bisa dapatkan data. Oh ya, satu lagi mungkin yang bisa terbayang ya, BPS gitu ya. BPS data yang tersedia di website itu namanya apa? Scraping atau crawling? Scraping ya. Kalian mendownload laporan publikasinya, laporan dalam angka, catatan dalam angka kayak gitu. Nah di sisi lain, BPS itu sebenarnya mengeluarkan API untuk mengakses secara langsung gitu ya, melalui teknik crawling, dan itu gratis. Jadi sebenarnya kalau teman-teman semua paham crawling ya, untuk mendapatkan data BPS itu jauh lebih cepat daripada teman-teman semua ke websitenya. Jadi gitu. Jadi tulis saja di Google API web API BPS. Nah itu coba dipelajari dan dibaca. Itu semuanya data crawling, bukan data scraping, karena kita memperoleh API-nya dan itu bisa diakses untuk data-data yang tersedia oleh mereka. Nah itu namanya adalah data crawling. Di BPS itu dia punya dua layanan ya. Data scraping bisa diambil secara manual gitu ya, atau dengan bot, atau dengan crawling tadi dengan API, dengan kunci. Ini kayak ibarat kita belanja gitu ya. Kalau belanja kita beli di luar, mungkin datanya nggak sebanyak kalau belanja kita masuk ke dalam Indomaret terus dikasih kuncinya gitu ya, kasih terus buka gitu ya. Nah itu kan pasti kita bisa dapatkan data lebih banyak ya di sana. Nah makanya crawling ini dia nggak perlu istilahnya nggak perlu akses untuk mengambil, itu nggak perlu. Dia hanya memanggil link untuk memanggil datanya itu udah cukup gitu. Jadi misal untuk mengakses GDP gitu ya, itu ada link tersendiri yang bisa kita panggil gitu. Terus duplikasi, nah ini juga nggak ada pasti. Kalau kita scraping kan bahkan biasanya ada konten yang duplikat gitu ya. Tapi kalau crawling itu karena dia diperhatikan di backend gitu ya, nah itu biasanya dia nggak ada. Nah sebenarnya di luar itu kayak misal teman-teman semua ChatGPT gitu ya, mungkin ChatGPT itu kan kita memakai service-nya itu di aplikasinya aja kan, ya nggak? Nah video dari itu sebenarnya ChatGPT itu jauh lebih murah kalau teman-teman semua itu menggunakan API-nya. Jadi di Playground coba kalau biasanya kan kita $20 ya per bulan ya. Nah itu tapi kalau di API-nya itu $5 itu bisa banyak banget yang bisa teman-teman semua dapatkan. Jadi lebih murah gitu kalau kita membeli di API daripada langsung. Nah jadi cuman yang tadi tantangannya kita harus paham bahasa itu ya. Tapi tenang sih sebenarnya sekarang bahasa itu nggak jadi kendala lagi semenjak adanya AI ya. Jadi AI itu sebenarnya bisa ngoding ya, bisa membantu teman-teman semua untuk mengimplementasikan data yang ingin kita ambil itu apa. Oke ya. Nah kayak contohnya Google Colab. Nah, Google Colab itu sebenarnya nggak harus menuntut teman semua itu paham bahasa Python ya. Nah itu sebenarnya di situ udah ada layanan
coba codingin ini, nah, nanti langsung di generate codingannya. Jadi itu ya, di era sekarang itu tinggal mau atau tidaknya untuk belajar. Oke, nah terus tipe data yang bisa kita ambil, nah, ada data website gitu ya, company information gitu ya, pro gitu ya, terus ada data chart atau RSS, HTML, sosial media, itu kita bisa dapatkan semua. Ya pokoknya selagi orang itu bisa mengakses datanya, nah itu kita bisa ambil datanya. Nah kendalanya ini ya, jadi tidak semua website itu gampang dan mudah untuk diinsert datanya. Setiap website itu punya struktur yang berbeda-beda. Nah ini tantangannya itu di sini. Kalau web crawling, kita harus paham dokumentasi di backend-nya, gitu ya. Jadi mereka biasanya kalau membuka layanan API itu ada dokumentasinya. Kita harus pelajari setiap website beda-beda, gitu ya. Nah kalau scraping, kita harus pahami objek lokasi datanya itu ada di mana, itu harus kita pahami. Dan itu harus diajarkan ke bot digital yang nanti akan kita gunakan. Kayak gitu ya. Nah, scraping itu seringkali ya harus dirapikan kembali karena tadi ya dia ngambilnya kan pakai bot ya. Bot kan nggak peduli ini data ada duplikasi atau enggak, yang penting dia ngambil sesuai dengan perintah kita. Kadang kalau dia error ya udah dia nggak berjalan dengan baik gitu. Terus pemahaman tentang struktur halaman juga menjadi salah satu hal yang penting. Belum lagi setiap website itu memiliki istilahnya satpam ya. Jadi dia itu punya security system. Karena gini, oh ya satu lagi pesan yang teman-teman semua harus ketahui ya. Jadi ketika kita mengambil data itu ada implikasinya. Ketika kita melakukan scraping data itu ada implikasinya. Salah satu implikasi yang nanti muncul bisa-bisa website yang kita ambil servernya down. Nah itu kan yang tidak kita inginkan ya. Maksud kita kan baik sebenarnya ya. Nah itu jadi makanya itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai request kita itu melebihi yang ditetapkan oleh servernya mereka. Ya mungkin swasta sudah punya pengalaman itu ya. Kita diambil request terus akhirnya kita kena serangan DOS gitu ya. Tapi ya tadi kita atasi dengan baik. Nah terus sekarang alatnya. Tadi kita sudah paham ya tentang, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Scraping tadi. Misalnya dengan crawling, ada yang minta tanyakan dulu. Jadi ingat ya, kalau menurut saya sih kalau teman-teman semua dapat pendanaan riset ya lakukan crawling gitu ya. Bayar nggak apa-apa, tapi kan bayarnya nggak terlalu mahal gitu datanya. Tapi kalau pendanaan risetnya terbatas, ya udah scraping aja gitu. Oke? Ada yang ingin tanyakan? Belum ada? Ya kita lanjut ya. Nah sekarang toolsnya di sini tentu nggak, kita jangan mengganggu ini ya, kecuali kalau device kita itu dia punya spesifikasi yang besar gitu ya. Jadi makanya di sini tuh kita sarankan gunakan tools atau istilahnya ini yang ada ya, yang server yang ada gitu ya. Kayak Google Colab contohnya. Google Colab ini sebenarnya dia itu kayak kita itu dipinjemin laptop gitu ya. Jadi kita dipinjemin laptop, di situ ada penyimpanannya juga. Nah, bayangin, kalau kita pakai laptop kita sendiri itu lama banget. Nah, tapi kalau kita memakai Colab itu cepet banget. Jadi kayak misal kita mendownload data 2 GB, biasanya berapa menit untuk butuh waktu mendownload 2 GB data? 1 jam? 30 menit? Kalau di sini berapa biasanya? Download data sakernas deh, itu berapa? 500 MB kali ya. Terus kita berapa menit? Ya lebih dari 30 menit lah ya, ya nggak? Nah di Colab 5 detik itu bisa kita bisa pindahkan dari sumber satu ke sumber yang lain. Nah itu jadi
ini bisa mengefisiensikan kalian ketika analisis data, terutama data-data yang bersifat unstructured tadi ya. Kayak misal contohnya tadi, kita mengambil data dari konten yang susah ya, IG gitu ya. Itu kan ada data foto, ada data video. Nah, kapasitas foto kan relatif besar ya. Nah, itu kalau kita memakai komputer kita itu akan lama gitu ya. Ya makanya ya alternatifnya kita menggunakan server orang gitu ya, Google Colab gitu ya, untuk memperoleh itu. Sebenarnya Colab ini ada yang free gitu ya, ada yang berbayar. Tapi yang free pun saya rasa cukup bagi teman-teman semua untuk mengolah data yang sifatnya di ekonomi. Terus juga dia itu mudah untuk diintegrasikan. Jadi dia itu bisa dikonekkan dengan Google Drive gitu ya. Nah itu bisa terus mengakses di API yang teman-teman semua punya, nah, itu bisa. Terus dia punya ada layanan upload ya, bisa kita masukkan datanya gitu. Nah, beda lagi kalau teman-teman semua pakai Jupyter. Jupyter itu salah satu tools juga, bahasanya itu bahasa Python. Jadi gini, bahasanya kan codingannya Python ya. Nah itu kan bahasa ya. Nah di balik bahasa itu tuh ada aplikasinya. Nah aplikasinya itu ada namanya Jupyter gitu ya, ada namanya Spider, ada namanya Anaconda gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi itu aplikasi-aplikasinya gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung nanti kok ada Anaconda yang apa sih, keluarga ular semua gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah bahasa Python yang dia untuk mengolah data gitu ya, seperti itu. Jadi sederhananya bahasa-bahasa itu tuh untuk mengolah data. Nah kalau Jupyter itu biasanya di lokal drive kita, lokal komputer kita gitu ya. Kalau Colab, teman-teman semua bisa lakukan kolaborasi. Nah sekarang kan eranya kayak gitu ya, bisa mengkolaborasikan misal yang satu variabel A, yang satu variabel B. Nah itu dibagi-bagi itu bisa dengan Colab. Jadi kayak Google Doc lah ya. Google Doc itu kan versi dokumen untuk menulis ya. Nah kalau versi coding untuk Google Doc yang Colab tadi itu adalah Google Colab. Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah terus ada satu library. Jadi sebenarnya teknik scraping itu ada banyak ya. Ada dengan Beautiful Soup gitu ya. Ada juga dengan robot digital. Nah, robot digital di sini salah satunya adalah Selenium. Ada yang pernah dengar Selenium? Oh, udah pernah ya? Buat scrap apa? Gitu. Waktu itu buat di sebelah sih, nge-scrape data. Jadi kliennya tuh pemerintah. Jadi ada database yang jelas, nge-scrape dari website pribadi mereka. Oh iya. Jadi dia itu semacam robot ya, robot digital gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua bisa memahami Selenium ini, teman-teman semua itu bisa mengambil data itu nggak harus ke website secara langsung manual gitu ya. Tapi itu dilakukan oleh pemrograman. Nah itu kelebihannya itu di situ, dan itu bisa otomatis kan, karena kita hanya ngasih perintah aja, tolong dong buat berkunjung ke sana. Nah nanti dia berkunjung ke sana. Tolong dong buat ambilin jamnya gitu ya. Nanti dia langsung mengambilkan jamnya kayak robot, persis kayak robot gitu. Nah cuman tadi ya namanya juga robot ya, dia sesuai dengan perintah kita. Jadi Selenium itu salah satu library untuk membuat bot. Nah itu yang biasa dipakai untuk mengambil data tadi, gitu ya, paham ya? Jadi Selenium itu robot yang mengunjungi web secara otomatis. Jadi kita kasih perintah, nah nanti botnya tadi itu langsung ke website tersebut, nah terus mengambil sesuai dengan perintah kita. Nah biasanya dipakai untuk melihat atau mengambil data gitu ya, dan juga ngetes aplikasinya website kita itu berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Terus kayak sekelas Google pun teman-teman semua kalau lihat ya, itu tuh pakai robot sebenarnya. Jadi misal Google nih ingin mengindekskan paper teman-teman semua yang publish di jurnal, mungkin di working papernya LPM. Nah dia tuh butuh robot untuk mengambil datanya, paper
Google, terus apa lagi? Pokoknya teknologi perusahaan-perusahaan teknologi yang basisnya itu konten ya. Nah itu biasanya memakai Excel ini untuk mengambil datanya tadi. Itu ya. Jadi indeksasi di Google awalnya itu ambil datanya dulu. Mungkin teman-teman semua kalau paham SEO ya, nah itu tuh harus biasanya apakah dia itu sebenarnya dipahami oleh robot atau enggak, SEO friendly atau enggak. Maksudnya tuh di situ gitu ya. Jadi dia bisa mengambil data apa aja, terus nanti ini baiknya diindeksasikan atau enggak. Nah, itu dilakukan oleh robot semua. Oke ya. Nah, robot tadi itu nggak punya arti apa-apa kalau misal dia nggak paham yang dia kunjungin. Jadi makanya teman-teman semua ketika menggunakan bot tadi ya, pengen masuk login seperti ini. Nah, dia itu harus tahu ini tuh lokasinya di mana, ini tuh tulisannya apa gitu ya. Terus ini tuh harus dimasukkan tulisan apa gitu. Jadi sama seperti kita ketika login di suatu aplikasi ya, itu kan butuh login, butuh ngisi input email, password kayak gitu ya. Nah begitu juga dengan robot, ketika dia masuk ke sebuah layanan gitu ya, dia harus masuk dan login di sana. Oke ya, paham ya teman-teman semua ya. Nah komponennya di sini ada CSS selector, gitu ya, ada expense. Istilah sederhananya itu gini. Kalau saya ibaratkan scraping itu kayak belanja. Nah, kalau belanja, teman-teman semua ke misal salah satu minimarket gitu ya, pengen mengambil katakan sabun gitu ya. Sabun itu biasanya diletakkan di mana? Di bawah gitu ya. Nah, lokasi di bawah, lemarinya nomornya berapa, kodenya apa, di blok mana, itulah yang disebut dengan expense. Paham nggak? Jadi alamat suatu objek, ketika saya mengambil suatu objek itu namanya expense. Nah, si robot tadi itu harus tahu ini tuh letaknya di mana, gitu. Jadi sabun tadi itu letaknya di mana. Nah, itu harus diajari. Tapi tenang ya teman-teman semua, meskipun di sini terkesan kayak IT banget ya, sebenarnya coding itu bukan kita namanya. Ya coding itu biarin AI lah, kita hanya perintah aja. Jadi kita itu ngasih expense-nya saja ini. Misalnya saya ingin mengambil objek di sini gitu ya. Ini tulisan apa sih gitu ya. Nah, kasih aja expense-nya di AI-nya kita. Tolong dong ambilin teks ini gitu ya. Teks di expense ini gitu ya. Nah, itu bisa masuk di codingnya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman semua. Oke ya, ada pertanyaan dari sini? Ini mungkin orang-orang IT ya yang memahami ya, tapi nggak apa-apa, kita ekonom yang agak ini nanti insya Allah jadi lebih banyak ya kajian yang mau kita bahas gitu ya. Oke, paham? Ada yang ingin tanyakan dulu? Nah, istilah lain dari expense tadi, alamat tadi ya, alamat suatu objek ya, itu selector atau CSS selector. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui expense tadi ya, coba di web, misal katakan saya ke LPM gitu ya. Nah di websitenya LPM misalnya, bisa. Kanan di suatu link halaman website itu kan ada tulisannya inspect. Coba kalian berkunjung di halaman web, terus klik kanan manapun objeknya lah, klik kanan terus inspect. Nah itu ketika dikasihkan lokasinya di mana, itu nanti kita akan menemukan expense-nya itu ada di mana gitu ya. Jadi nanti munculnya itu kayak gini. Memang agak rumit gitu ya. Ini orang-orang IT yang paham ya, cuman yang kita perlukan itu alamatnya aja. Misal kalian mengolah data Susenas gitu ya, nah itu kan data Susenas berada di mana gitu ya, lokasinya foldernya apa, nah itu kan sebenarnya alamat juga kan. Nah mirip seperti itu, objeknya mana, alamatnya mana gitu.
Jadi dia harus tahu tentang itu si Seleniumnya. Itu sih yang menjadi PR kita untuk memahamkan si bot tadi terhadap website yang mau kita scrape tadi. Itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan. Nah, sebenarnya Selenium tadi itu open source, jadi kita nggak ada batasan menggunakan API-nya, kita nggak ada batasan menggunakan berapa lamanya gitu ya, nggak berbayar juga. Nah itu, jadi dan ini support untuk bahasa pemrograman apapun gitu, jadi nggak hanya Python. Kalau misal teman-teman semua pengen PHP gitu ya, PHP itu bahasa pemrograman untuk membuat website gitu ya, nah itu juga mendukung gitu ya. Terus juga fleksibel, terus juga support untuk banyak platform. Nah cuma ya tadi dia perlu modding ya, jadi sulit juga kalau website itu terdapat subpar. Jadi gini, setiap website itu ada kayak semacam aturan yang harus di istilahnya apa ya, dipatuhi oleh si bot. Jadi ibarat satpam lah, mereka punya security system lah. Setiap website, terutama di e-commerce ya, e-commerce biasanya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman semua pengen mengambil data e-commerce, nah biasanya di situ ada security systemnya. Kadang kita pengen ngambil data dengan bot, nah itu dibatasi, nggak bisa gitu ya. Terus ada lagi kayak misal mungkin teman-teman semua pernah ini ya, dikasih clue oleh Google gitu ya, mana sih motor gitu ya, gambar motor yang kotak gitu. Nah itu sebenarnya menghindari serangan dari bot tadi sebenarnya. Jadi biasanya salah satu caranya ya memastikan kalau dia itu manusia atau enggak, kasih aja gambar gitu ya, terus suruh pilih ini gambarnya mana yang sesuai dengan perintahnya dia. Nah si bot itu nggak bisa kayak gitu, jadi dia sebenarnya bisa lewat kita ya, maksudnya mungkin dia melihat print screen gitu ya, terus hasil print screennya dikirimkan ke kita gitu ya. Nah itu lewat itulah, sebatas itu aja. Tapi untuk sampai dia memahami itu, nah saya nggak tahu. Adanya AI ini mungkin bisa diintegrasikan ke masalah ini. Nah saya mungkin kalau itu bisa diintegrasikan, kita nggak perlu ngajarin expats lagi gitu ke Seleniumnya tadi. Jadi dia kasih perintah aja untuk ngambil data. Saya belum membaca dokumentasinya Selenium, tapi bersiap-siap aja, itu pasti akan terjadi. Oke ya. Nah, terus perlu setting expect dari satu website ke website yang lain. Jadi tadi ya, alamat objeknya setiap website itu berbeda-beda. Tantangannya ya tadi si botnya tadi harus dikasih tahu, oh ini loh halaman yang bisa kita ambil, ini loh enggak kayak gitu. Terus juga sulit menemukan page yang sifatnya itu iframe. Jadi kalau misal kan nggak semua website itu memang berasal datanya itu dari dia ya. Biasanya dia itu mengambil data dari website lain. Nah itu makanya kita sulit untuk mengambil data tersebut. Nah komponennya sekarang. Nah biasanya bot itu ya kita kasih perintah, dia bisa scrolling, dia bisa ngasih screen capture, ya seperti kita aktivitas di apa namanya ketika browsing lah, dia bisa ngeklik kayak gitu. Jadi makanya komponen-komponen inilah yang nanti diperintahkan kepada bot untuk mengambil data yang sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu ya teman-teman semua ya. Jadi misal saya ingin membuka di websitenya Swastata, kita masuk. Nah setelah itu kita klik bagian atas gitu ya, terus tunggu dulu. Nah itu sebenarnya bot itu bisa diajarin untuk sabar gitu ya. Jadi istilahnya jangan sampai kita melebihi request ke server itu terlalu berat gitu ya, dan itu bisa ngedorkan servernya. Jadi makanya saran saya kalau memakai Selenium jangan mengambil terus gitu ya, tapi ajarkan juga si bot tadi untuk sabar. Jadi dia itu bisa menunggu sebenarnya kayak gitu. Ya seperti itu ya. Jadi bisa please wait sampai servernya bisa mengeluarkan objek konten yang ada di websitenya gitu ya, bisa 5 detik. Nah jangan sampai 1 detik langsung dipanggil lagi, 1 detik panggil lagi. Nah, itu biasanya kan membuat lemot ya.
Apalagi yang scrap seluruh peneliti di LPM, wah itu bahaya. Jadi kita harus ada etikanya juga gitu ya. Yang namanya juga mengambil data. Kita nggak ingin perbuatan kita itu berimplikasi merugikan orang-orang. Kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Wah ini jam-jam segitu tuh jam-jam ngantuk ya. Oke, nggak ada. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi ya, seperti yang saya bilang, setiap website itu ada namanya sapam web. Nah, untuk ngeceknya, teman-teman semua bisa ke websitenya, misalnya tokopedia.com/robot robots.txt. Nah, itu kayak aturan-aturan yang diberlakukan oleh website. Dia tuh boleh akses mana aja. Ini juga berlaku oleh Google. Jadi Google ketika mengindeksasikan, dia tuh harus mematuhi ini apakah allow atau disallow. Kayak gitu. Kalau disallow, oh berarti kita nggak bisa tuh ke halaman ini, kita nggak bisa ke halaman ini, kayak gitu. Jadi dia tuh dikasih aturan ya si botnya tadi supaya dia bisa masuk ke sana atau tidak. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Apakah ya dari karena dia kayak kasih peraturan dari itu. Ya sebenarnya ini apa namanya terkait dengan lanjutan ini nanti ya. Jadi kadang itu perusahaan itu nggak mau datanya dia ambil oleh perusahaan lain. Jadi biasanya kan orang-orang programmer itu melakukan scrap untuk membangun perusahaan kompetitor kayak gitu. Nah kadang itu dipakai. Nah itulah yang membuat mereka nggak boleh ini data-data ini tuh milik perusahaan jadi nggak boleh diambil kayak gitu. Nah kadang secara spesifik ya itu di term of service dia bilang nggak boleh kita melakukan packet scrapping. Ya sebenarnya kita taati gitu ya. Jadi ya udah kita nggak usah melakukan scrapping. Nah mungkin kalau bersurat lewat internal perusahaan karena udah dipercaya mungkin ya itu akan lebih legal gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini terkait lanjutan ya, apakah scrapping itu legal? Ada yang punya pendapat? Ya mungkin ya, jawabannya mungkin ya selama undang-undang kita masih belum jelas ya tentang privasi data ya. Nah itu jawabannya masih mungkin. Tapi ke depan nggak tahu ya, ini pasti berubah ya. Nah, jadi ini tergantung dengan pertama TOS. Jadi setiap perusahaan pasti mereka itu punya term of service terkait data yang mereka punya. Jadi kita harus baca itu. Kalau misal kita ternyata di situ nggak boleh scrap, kita melakukan scrap, biasanya kalau kita ingin publikasi, reviewer akan mencek di situ. Wah ini websitenya dibilang nggak boleh di scrap, kamu melakukan technical scrapping, nah kayak gitu. Jadi makanya kalau bisa kita harus berizin gitu ya, berizin ke pemilik apa namanya aplikasi. Jadi ini sangat tergantung dengan TOS. Ada yang membolehkan, ada yang secara eksplisit nggak menuliskan gitu ya. Ada yang tidak membolehkan. Jadi kayak Tokopedia kalau nggak salah nggak boleh, ya. Jadi e-commerce itu ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, mungkin bisa dibaca kembali term of service-nya. Sebaiknya kita sih, kalau kita sebagai ekonom sih, kita harus menghormati itu. Jadi kalau nggak boleh ya jangan sekali-kali melakukan teknik scrapping gitu. Ya kalaupun kepepet ya kita harus bersurat ke mereka seperti itu. Jadi supaya data yang bisa kita dapatkan itu bisa digunakan gitu ya. Terus yang kedua, tujuan scrappingnya untuk apa? Jadi kalau misal tujuan scrappingnya itu membahayakan perusahaan atau individu lain gitu ya, nah itu ya jelas ya itu tidak legal gitu ya. Jadi ya balik lagi ke kitanya ya, tujuannya untuk apa sih scrapping ini? Kalau untuk penelitian untuk hal yang baik, nah mungkin masih bisa kita gunakan. Terus ya kita kalaupun boleh ya dari situ secara eksplisit nggak ngasih tahu boleh atau tidaknya gitu ya misal. Tapi kita lakukan dengan wajar dan bijak. Ya
saya merasakan sendiri sebagai CEO di Sekelas Data ketika website saya diserang oleh bot, diserang oleh wah itu kita kebingungan gitu ya, apalagi saya kan ekonom ya, kebingungan wah ini gimana. Jadi teman-teman semua ketika di posisi yang sama mungkin akan kesusahan gitu ya. Nah maka dari itu yang sebaiknya meskipun dibolehkan ya gunakan dengan wajar kayak tadi, diatur aja di botnya gitu ya, ataupun di pemrogramannya kalau bisa ketika kita melakukan scraping ya, itu tuh jangan sampai websitenya itu menjadi down atau servernya itu menjadi down. Nah itu justru malah berdosa kitanya gitu ya. Jadi tujuan kita untuk baik mengambil data dari analisis untuk kajian, malah ngedongkan website. Jadi jangan sampai terjadi demikian. Jadi kita boleh melakukan penelitian ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus menjadi catatan untuk nah makanya balik lagi ya, kalaupun scraping bukan jalan akhir ya. Tadi ada crawling. Nah, crawling itu legal banget soalnya kalian dapat API-nya gitu ya. Kalian dapat kuncinya dan kalian bisa akses datanya itu gitu. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya ada. Nah, sekarang tantangan. Tadi ya, sebenarnya secara singkat tadi sudah dijelaskan tentang tantangan. Ini data dari hasil scraping, crawling, pengambilan data dari sosial media gitu ya. Itu tuh ada beberapa tantangan yang teman-teman semua harus ketahui. Pertama, sort in line. Jadi biasanya kan nggak ada editorial ya. Orang upload di website, orang upload di Twitter, orang upload di ini tuh nggak ada reviewernya, nggak ada editorialnya. Kecuali kalau jurnal ya mungkin ya. Kalau jurnal kan kualitasnya udah terlihat ya. Nah tapi kan kalau di website di sosial media mana ada orang yang mereview postingan kita, kan nggak ada ya. Ya kecuali teman kita nge-like gitu aja kan. Nah, momen seperti itu kan. Nah makanya biasanya tadi ya banyak noise yang muncul gitu ya di sana. Kalimatnya kadang nggak sesuai dengan gramatikal kayak gitu, itu pasti terjadi gitu ya. Nah itu tantangannya. Bagaimana mengolah data yang slang misal nih banyak noise-nya, banyak typo-nya gitu ya. Nah itu seperti apa? Nah itu yang harus teman-teman semua jelaskan bagaimana metodologinya untuk mengolah data tersebut. Terus temporal itu biasanya dia hanya sesaat aja. Jadi kalau misalnya 5 menit trading gitu ya, ya udah paling nggak sampai 3-2 hari udah hilang data gelar gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman semua fokus di sana, ciptakan tools yang kita bisa menganalisisnya dengan cepat gitu ya. Jadi dengan model-model yang efisien kayak gitu. Terus belum lagi macam-macam datanya tadi ya. Jadi bentuknya kan ada teks gitu ya, ada gambar, ada video. Sebenarnya bedanya dengan data-data yang lain itu dimensi ya. Jadi dimensi gambar contohnya. Dia itu tidak hanya satu dimensi aja gitu. Kalau data yang kita analisis yang terstruktur ya dari BPS itu kan satu dimensi aja kan, angka kan, ya nggak? Nah kalau dia itu bisa banyak dimensi gitu ya, bisa angkanya bisa dikonvert dari sisi pewarnaannya kayak gitu ya, dari sisi polanya kayak gitu. Jadi makanya dimensinya ini sangat tinggi, apalagi data video. Wah itu sangat besar gitu ya dimensinya. Terus juga ya ini tantangannya bagaimana mengubah gitu ya data yang dimensinya besar tadi menjadi data yang terstruktur yang dimensinya bisa kita olah seperti itu. Oke, tantangan yang lain adalah dalam hal fine grained ya. Jadi fine grained itu kayak gini. Misal teman-teman semua membahas topik tentang katakan yang sekarang kita ya mungkin Prabowo gitu ya, Prabowo. Nah pasti di dalam konten tag tentang Prabowo itu ada yang jualan gitu kan. Terus ada juga yang mungkin pokoknya banyak noise konten-konten yang kita nggak perlu tapi sebenarnya masuk ke situ gitu ya, karena dia ya motifnya berbeda-beda ya di sosial media ya kayak
kayak gitu. Jadi ya bagaimana cara membersihkan data yang seperti itu gitu ya, yang berbeda-beda topik itu supaya tetap bisa kita olah gitu ya. Nah itu kita harus jelaskan di sana. Nah kalau kayak scraping dari social media itu bisa nggak kayak kita menghilangkan buzzer-buzzer gitu kayak tweet-tweetan misalnya ya. buzzer. Ya biasanya kita harus membuat model mendeteksi apakah dia buzzer atau enggak. Nah itu biasanya di machine learning. Jadi kita kumpulin dulu tuh data-data ciri-ciri buzzer itu apa. Misal dia postingannya dikit, nah tapi dia kritikannya pedas-pedas, komennya pedas-pedas. Nah itu dikumpulin datanya, terus dideteksi, dia diklasifikasi apakah dia buzzer atau tidak, kayak gitu. Kayak contohnya clickbait detection gitu ya. Jadi kayak misal ada ya model-model clickbait gitu ya. Nah, kita deteksi dulu ini berita yang mengandung clickbait atau enggak. Nah itu menggunakan mesin learning. Nah teknik-teknik kayak gitu kita harus pahami. Jadi kita itu harus open ya, open. Kalau biasanya kan orang ekonom bikin model untuk apa? Untuk ekonometrika kan? Ya nggak? Model ekonometrika udah di jurnal gitu ya. Nah kalau orang IT itu model itu langsung diimplementasikan ke dalam usahanya dia gitu ya. Jadi dia itu langsung dipakai modelnya kayak tadi ya. Kita membuat model mendeteksi, mengklasifikasikan apakah dia bot atau tidak. Nah langsung setelah bikin model langsung dipakai ini untuk mendeteksi si bot tadi. Nah ini perbedaannya orang ekonomi dan ini ya. Kalau orang ekonomi biasanya udah bikin model susah-susah, udah kasih rekomendasi udah selesai. Modelnya nggak dipakai di dunia perusahaan kayak gitu, nggak dipakai gitu ya. Paling kalau mau bikin kajian lagi, bikin model lagi di ekonometrika kayak gitu kan. Nah berbeda kalau di perusahaan itu langsung yaudah kalau modelnya itu udah jadi langsung diimplementasikan di usaha kita. Nah begitu juga kalau teman-teman semua jadi data scientist gitu ya. Jadi data scientist itu tadi kayak mendeteksi hal-hal yang klasifikasikan yang masuk ke sentimen positif atau negatif. Nah itu langsung nanti kita dibantu oleh model tadi untuk analisis datanya. Karena kita nggak mungkin menganalisis satu persatu dengan cara manual. Karena yang waktu kita kan hanya cuma itu saja ya kayak gitu. Nah itu makanya nanti ada the next-nya itu ada ini ya, ada pembuatan model gitu ya berdasarkan mungkin dengan metode machine learning, deep learning gitu ya, ataupun transfer learning. Sekarang yang lagi tren itu yang transfer learning gitu ya. Jadi transfer learning itu kayak gini, model udah dibuat oleh orang di internet dan gratis. Kita bisa gunakan model itu langsung, terus kita bisa implementasikan, gitu ya. Jadi itu transfer learning. Kayak contohnya ChatGPT lah. ChatGPT kan udah dievaluasi, udah oleh para ahli skor GRE, GMAT-nya itu kan udah tahu semua ya ChatGPT ya. Nah sekarang ChatGPT, misal saya membuat perusahaan sendiri tentang pesantren gitu, dia nggak paham tentang pesantren. Ya udah, kalau kayak saya kasih datanya pesantren, nah itu nanti dia pelajari. Nah, kayak gitu lah, itu namanya transfer learning. Kayak gitu ya. Jadi dalam pembuatan model ini ada banyak tahapan. Ada machine learning ini yang paling basic banget. Terus ada juga deep learning. Deep learning ini tadi kita kan sebenarnya datanya tadi nggak hanya nggak hanya data terstruktur aja kan. Jadi ada data unstructured tadi kan yang dimensinya tinggi. Nah deep learning itu mampu memahami data-data yang semuanya unstructured tadi. Nah lanjut. Jadi tadi ya sebenarnya data yang noise, data yang berantakan tadi itu tuh bisa kita bersihkan. Nah itu melalui pre-processing data. Jadi data hasil scrap, data pengambilan itu tuh nggak bisa langsung diolah kayak di visualisasi pakai Excel kayak gitu nggak bisa. Jadi kita harus melalui tahap yang namanya pre-processing data. Jadi diproses dulu datanya supaya clean, baru benar-benar bisa diolah, divisualisasiin, dilihat insight-nya kayak gitu. Nah,
Di sini ada beberapa step ya. Dari data source-nya tadi yang hasil dari scrape atau crawling ya. Nah, hasilnya kalau misal bentuknya text gitu ya, itu ada tokenisasi. Tokenisasi itu kayak ngindeksin kalimat ini mana sih yang paling banyak gitu ya. Nah, itu nanti dia unik gak dengan kalimat yang lain. Nah, itu diindeksasikan. Terus setelah itu mungkin ada kalimat-kalimat yang banyak tapi gak punya arti apa-apa. Contohnya apa? Kata penghubung dan yang nah, itu gak ada arti apa-apa kayak gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kita tuh harus pahami nanti ya ketika kita ingin analisis data-data yang bentuknya unstructured ya. Kita itu harus pahami yang namanya NLP. Pernah dengar nggak di sini NLP? Natural Language Processing. Perkembangan ChatGPT sekarang itu sebenarnya berasal dari ilmu NLP ini. Jadi NLP ini tuh kayak ibarat si komputer kita. Tadi kan mau mengambil data-data yang bentuknya itu unstructured ya, ya nggak? Nah, supaya dia bisa paham bahasa kita, apa yang kita maksud, gitu ya, dia paham. Nah, ilmu yang mendalami itu tuh namanya NLP, Natural Language Processing. NLP ini sebuah banyak tahapannya, mulai dari basic itu kayak anak kecil. Jadi dia hanya paham kata-kata saja, gitu ya. Kayak workflow, gitu ya. Analisis workflow itu analisis yang dari nol, kayak gitu. Jadi kita kayak memahamkan si komputer itu tentang bahasa-bahasa manusia, tapi bahasa keseharian, gitu ya. Nah, itu namanya Word ya di Flexible. Next sedikit, model NLP ini ada namanya tadi ya step NLP ya. Itu pertama itu word. Nah, ini kayak bayi lah. Bayi biasanya ngomongnya apa? Bapak, ibu gitu kan, ya nggak? Nah, begitu juga dengan NLP kalau kita ajarkan ke komputer. Jadi kalau kita hanya ngajarin kalimat bapak, ibu, nah itu berarti masuk ke word. Masuk ke bukan sentence ya, post tag ya, tagger ya. Tagger itu dia udah sampai memahami subjek, predikat, objek. Misal saya mau makan gitu ya, nah, itu dia udah paham itu. Terus masuk ke dalam meaning ya, meaning. Nah, meaning ini dia kayak contohnya mengklasifikasikan mana positif, mana negatif gitu ya. Jadi ini kayak dia sudah paham lah, klasifikasi positif atau negatif kayak gitu. Nah, masuk ke tahapan lanjutan itu yang sekarang dia bisa menemukan apakah tulisan yang ditulis itu koheren gitu ya atau tidak, paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah, itulah yang ChatGPT itu lahir. Jadi dia tuh sebenarnya berasal dari ilmu NLP ini. Dimulai dari bayi, dulu tuh GPT-1 itu dia masih bayi lah ya, sampai sekarang yang nanti katanya konon mau setingkat PhD kan. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, cukup sih, ini udah di akhir ini sih. Ada yang ingin bertanya, monggo. Ya, silakan. Nah, ini menarik ya, data gambar ya. Data gambar itu ada beberapa step sih sebenarnya. Kalau gambarnya itu memuat geografis gitu ya, kayak misal data intensity kan sebenarnya data gambar. Nah, itu dia memuat data geografisnya juga. Nah, itu ada namanya preprocessingnya adalah zonal statistik. Jadi mungkin di sini ada Kak Andika ya. Kak Andika itu jago banget tentang data intensity. Nah, mungkin bisa bertanya dengan beliau juga ya.
itu didetek warna-warnanya. Wah, warnanya terang, berarti angkanya besar, dimensinya besar. Oh, ini gelap nih, berarti angkanya kecil. Gitu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ada yang menggunakan jurnal statistik itu kalau datanya lengkap ya. Ada juga yang mengklasifikasikan. Jadi misalnya ini gambar cewek apa gambar cowok gitu ya. Contoh sederhananya ya. Ya kalau diimplementasikan itu sebenarnya ada yang mengklasifikasikan ini ya. Kayak misal dia di tourism, dia senang nggak sih ketika hadir di situ gitu ya, mukanya gitu ya. Nah itu dideteksi dia senang atau tidak. Jadi diklasifikasikan satu persatu. Ada yang kayak gitu juga. Jadi tergantung jenis gambarnya itu seperti apa. Kalau lengkap sih yang data, istilahnya data raster ya, data yang diambil oleh citra satelit itu namanya